Selamat malam, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Kamis 28 November 2002 bersama saya Dunazir. Dan saya Devi Triana. Segera kita simak laporan pertama. Wakil Presiden Hamzah Has meminta agar masyarakat penyiaran tidak a priori terhadap undang-undang penyiaran yang disahkan undang-undang penyiaran yang disahkan DPR siang tadi. Jika undang-undang tersebut menghambat pertumbuhan pers, pemerintah akan melakukan revisi. Hamzah Has usai membuka pameran dagang dan bazar Kowani siang tadi menegaskan besarnya kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap kontrol dari pers, dan pemerintah dan masyarakat membutuhkan kebebasan pers yang positif. Jika dalam implementasinya undang-undang penyiaran merugikan masyarakat dalam memperoleh informasi, maka pemerintah tidak akan segan-segan melakukan revisi. Pemerintah menyadari ribuan tenaga kerja profesional hidup di bidang pers dan dunia penyiaran. Karena itu tidak masuk akal jika pemerintah tidak memperhatikan aspirasi yang menolak undang-undang ini. Ternyata bahwa itu tidak menyebabkan persnya tumbuh, menyebabkan tentunya itu malah sebaliknya, yang tentu kita dapat kita tinjau kembali. Tapi lebih baik yang sekarang, kalau itu sudah memang diputuskan bersama, ya kita lihat dulu aja kan. Setelah menjalani proses panjang, DPR hari ini mensahkan undang-undang penyiaran. Reaksi keras disampaikan insan pertelevisian nasional yang akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dalam rapat paripurna DPR hari Kamis, 8 fraksi menyetujui RUU penyiaran menjadi undang-undang. Fraksi-fraksi umumnya sepakat, undang-undang penyiaran dibuat untuk mengatur frekuensi dan mencegah monopoli kepemilikan lembaga penyiaran pada kelompok tertentu. Undang-undang penyiaran diharapkan bisa memberdayakan potensi daerah dan mencegah lembaga penyiaran terpusat di Jakarta. Rapat paripurna yang dipimpin AM Fatwa sempat diwarnai adanya keberatan yang disampaikan anggota fraksi Reformasi Alvin Lee. Sebelumnya, anggota FPDIP Angelina Patiasina juga keberatan dengan RUU penyiaran dan keluar dari ruangan saat rapat akan dimulai. Kami sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya TV swasta lokal yang profesional, mandiri dan profitable. Tapi hendaknya tanpa mengkerdilkan TV-TV swasta nasional yang selama ini sudah ada. Justru sebaliknya kita perlu memberikan motivasi kepada TV-TV swasta lokal agar suatu saat nanti juga bisa berkembang menjadi TV swasta nasional yang berada di luar Jakarta. Yang kedua, kami juga mencermati adanya suatu diskriminasi terhadap lembaga penyiaran swasta dengan mengemaskan TVRI dan RRI. Dari undang-undang ini ada pada Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif menjelaskan penolakan sejumlah kalangan khususnya praktisi televisi nasional terhadap RUU penyiaran karena adanya perbedaan penafsiran terhadap draft RUU tersebut. Syamsul menjamin jika dicermati secara mendalam, lembaga penyiaran swasta termasuk stasiun televisi akan diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Tapi terus terang saja dari segi ATVSI, saya ingin katakan bahwa ATVSI itu yang dengan pemerintah termasuk yang paling baik komunikasinya. Dan kami sendiri secara jernih mengakomodasikan hampir keseluruhan dari pikiran-pikiran yang datang dari ATVSI. Jadi kalau dari segi naskah yang tertulis ke saya disampaikan itu paling ada 1-2 saja yang tidak terakomodasikan. Itu pun karena ada konteks dengan yang lain sebetulnya. Sementara itu praktisi penyiaran Agus Paringkuan menyatakan kecewa dengan persetujuan RUU penyiaran. Berbagai keberatan yang disampaikan kalangan televisi, khususnya masalah KPI, tidak ditanggapi DPR. Dan keberatan dari masyarakat adalah KPI. KPI itu punya kekuasaan yang dahsyat luar biasa. Dia bisa menutup siaran, dia bisa menunda siaran. Kita hanya menghendaki itu supaya pengadilan. Kenapa tidak pengadilan? Dan itu tidak ditanggapi sama sekali KPI. Karena itu dia bahkan persaingan bisnis diatur oleh KPI. Menurut Agus Paringkuan, kalangan televisi swasta nasional mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Rapat paripurna pengesahan RUU penyiaran juga diwarnai aksi unjuk rasa ribuan karyawan televisi nasional. Tim Liputan RCTI melaporkan. Tim investigasi Mabes Polri hari ini memeriksa 2 tersangka yang terkait dengan bom Bali, yaitu Imam Samudra alias Abdul Aziz dan rekannya Agus, yang diduga terlibat pendanaan sejumlah aksi peledakan bom di tanah air.
Tersangka Agus didatangkan ke Mabes Polri berkaitan dengan perampokan toko emas Elisa di Serang, Banten, dan juga berkaitan dengan pengadaan dana untuk sejumlah aksi teror bom yang selama ini dituduhkan kepada Imam Samudra. Sedangkan Imam Samudra sendiri hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir. Menurut salah satu kuasa hukum Imam Samudra, Ahmad Mihdan, pemeriksaan ini untuk mencari keterangan atas dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam beberapa aksi pemboman, diantaranya peledakan bom di sejumlah gereja pada malam Natal tahun 2000 silam. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Ya, diantaranya TNI akan melakukan tindakan tegas apabila menemukan perayaan Hari Jadi GAM di Aceh tanggal 4 Desember mendatang. Panglima Kodam Iskandar Muda Maijen Muhammad Jali Yusuf meminta masyarakat dan wartawan untuk tidak menghadiri upacara Milad GAM atau peringatan Hari Ulang Tahun GAM ke-26 pada tanggal 4 Desember mendatang. Saat berbuka puasa dengan para wartawan di Banda Aceh Rabu malam, Maijen Jali Yusuf mengatakan TNI akan menyerbu bila menemukan perayaan Milad GAM. Seluruh helikopter milik TNI Polri juga akan dikerahkan untuk memantau perayaan HUT GAM tersebut. Sebagian helikopter dilengkapi persenjataan dan siap melakukan penyerangan pada gerakan sipil bersenjata atau kelompok yang merayakan ulang tahun GAM. Sejumlah wartawan baik lokal maupun asing kini menyebar di Banda Aceh dan Lok Sumawe untuk memantau situasi menjelang peringatan ulang tahun GAM. Berharap pada GAM, janganlah mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang merayakan hari kemenangan setelah dia 1 bulan melakukan kewajiban dalam bulan suci Ramadan. Kan hari raya itu menjelang tanggal 6, kalau itu dianjurkan mogok, itu kan membekukan silaturahmi yang sedang senang-senangnya dibangun. Yang selama bulan Ramadan ini kan mereka berbondong-bondong datang ke Menasa, ke masjid, ya. Sementara itu, juru bicara militer GAM Tengku Sofyan Daud menegaskan pihaknya akan tetap mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun atau Milad GAM ke-26 pada 4 Desember 2002 di berbagai markas GAM di wilayah Nanggro Aceh. Tengku Sofyan Daud juga menghimbau agar masyarakat Aceh untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah sejak pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang pada tanggal 4 Desember tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kontak senjata antara GAM dan TNI Polri. Kodam Iskandar Muda telah mengantisipasi kemungkinan mogok di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan menyiapkan kendaraan tambahan. TNI juga akan menambah pasukan walau tercipta kesepakatan damai dengan GAM tanggal 9 Desember mendatang. Pangdam Iskandar Muda Maijen Jali Yusuf mengatakan sedikitnya 80 kendaraan akan dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan mogok awal Desember depan. Kendaraan akan diutamakan untuk mengangkut barang kebutuhan pokok khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah yang paling menderita apabila mogok terjadi. Saat ini pasukan TNI juga dikerahkan di sepanjang Banda Aceh hingga pantai barat selatan dan utara timur untuk mengantisipasi angkutan mudik lebaran serta isu seruan mogok menjelang Milad GAM. Pangdam mengatakan saat ini di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam telah ditempatkan sekitar 22.000 prajurit yang segera akan ditambah bila kesepakatan damai dicapai. Sebagian besar pasukan yang ada di Aceh kini melakukan operasi untuk mencari kelompok bersenjata, sedangkan sisanya menjaga keamanan masyarakat dari gangguan GAM. Pangdam mengatakan operasi TNI di Aceh saat ini berjalan sesuai perintah dari Panglima TNI dan pemerintah pusat. Ia mengharapkan kesepakatan damai 9 Desember dapat dicapai agar rehabilitasi sosial dan fisik dapat segera dilakukan. Oh, tidak ditarik. Saya justru minta tambah kepada pimpinan saya. Karena apa? Pasukan itu harus ada di sini, pasukan yang ahli-ahli di bidang pembangunan. Saya minta tambah itu supaya pada fase rehabilitasi daerah ini bisa mempercepat pembangunan kerusakan-kerusakan daerah yang. Sementara itu tokoh masyarakat Imam Sujak optimis kesepakatan damai akan tercapai. Saya sangat optimis, karena itu rencana kan tanggal 9 ke rencana. Rencana itu kan rencana manusia, yang menentukan kan Allah. Kita tetap optimis.
optimis. Perjanjian ini akan ada. Apakah tanggal 9, apakah lewat 2-3 hari. Tapi perjanjian itu akan ada. Saya tetap optimis. Ditambahkan Imam Suja, kesepakatan damai bisa bergeser 1 atau 2 hari jika tidak tercapai pada tanggal 9 Desember mendatang. Namun Pangdam Iskandar Muda menegaskan pemerintah telah memberi batas akhir sebagai toleransi untuk menyelesaikan Aceh secara damai. Dari Banda Aceh, Marhiansah Aziz melaporkan. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan khusus arus mudik yang kami sampaikan langsung dari beberapa lokasi, antara lain Cirebon, pintu tol Cikampek, dan stasiun kereta api Gambir di Jakarta. Di Jakarta, kepadatan arus mudik semakin terasa dan untuk jelasnya kita hubungi Eli Husin. Halo Eli. Ya, Edwin. Ya Eli, sampai sejauh mana lonjakan arus mudik yang berhasil Anda pantau? Ya, memasuki H-8 hari ini, lonjakan arus penumpang di stasiun kereta api Gambir masih terasa normal, namun lonjakan ini baru akan terjadi pada tanggal 1 Desember mendatang. Namun meski demikian, tiket kereta api untuk tujuan Jawa mulai tanggal 29 esok hingga tanggal 5 Desember mendatang semua sudah habis terjual, kecuali tiket kereta api Anggrek dan Argo Mulia tujuan Surabaya dan Semarang untuk tanggal 29 dan 30 esok masih tersedia. Meski demikian, menurut Kepala Stasiun Kereta Api Gambir, Besar Susmiato, para penumpang masih bisa berharap untuk memperoleh tiket pada hari H keberangkatan. Karena pada hari itu dimungkinkan ada penumpang yang mungkin membatalkan atau menunda waktu keberangkatan. Atau juga pihak Stasiun Kereta Api Gambir akan memberikan tambahan gerbong. Edwin? Langkah-langkah pengamanan pihak stasiun dalam meningkatkan pelayanan kepada pemudik. Iya, siang tadi baru saja tim operasi Ketupat dan Lilin Polda Metro Jaya berhasil menjaring 16 orang yang diduga sebagai calo di stasiun kereta api Gambir ini. Operasinya akan terus dilakukan hingga tahun baru mendatang. Operasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang yang akan mudik lebaran ke kampung mereka masing-masing. Dan juga pihak stasiun kereta api Gambir untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan pelayanan juga akan memberikan pembatasan membolehkan kepada para pengantar mengantarkan penumpang hingga batas peron. Demikian Devi dan Edwin. Ya baik, terima kasih Eli Husin. Situasi yang sama berlangsung di kawasan pintu tol Cikampek. Untuk jelasnya kita hubungi Feby Adriananto. Feby. Halo Feby. Ya Feby, bagaimana situasi di pintu tol Cikampek? Ya Edwin, situasi arus lalu lintas di pintu tol Cikampek di H-8 hari ini masih normal. Dari data yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga, di H-8 kemarin, arus lalu lintas yang melintas pintu tol Cikampek adalah sekitar 17.000 kendaraan, atau menurun dibanding H-8 tahun lalu yang berjumlah 22.000 kendaraan. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-3 dan diperkirakan sekitar 50.000 kendaraan akan melintas pintu tol Cikampek ini. PT Jasa Marga juga telah mengantisipasi jika terjadi kepadatan di pintu tol Cikampek dengan membuka semua pintu tol Cikampek untuk jalur keluar mulai H-7 atau pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Sedangkan untuk pintu masuk tol Cikampek akan dialihkan menuju pintu tol Dauan yang jaraknya sekitar 3 km dari pintu tol Cikampek. Demikian Edwin. Feby, bagaimana dengan gambaran kondisi jalan alternatif dalam musim hujan saat ini? Ya Devi, jika terjadi kepadatan, maka para pemudik dapat memilih jalur alternatif melalui Subang. Kondisi jalur alternatif Cikampek Subang Bandung saat ini dalam kondisi baik karena telah terjadi perbaikan di mana jalan yang dulu telah rusak. Sedangkan kondisi jalur alternatif Cikampek Subang Cirebon saat ini masih banyak yang rusak dan berlubang sehingga sangat membahayakan para pengemudi terutama jika terjadi hujan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cijambe di mana masih terdapat perbaikan jalan sehingga para pengemudi yang ingin melewati jalur tersebut harus bergantian satu persatu. Sementara itu para pengemudi juga harus ekstra hati-hati karena jalur tersebut sangat sempit jalannya dan juga lampu lalu lintasnya tidak terlalu terang sehingga dapat membahayakan para pengemudi. Demikian Devi. Ya baik, terima kasih Feby Andriananto dari pintu tol Cikampek. Beralih ke Cirebon, aktivitas arus mudik belum nampak sementara hujan mulai mewarnai kawasan Pantura. Dan untuk jelasnya kita hubungi Dwi Yuniarti. Halo Dwi, ya silakan dengan laporannya Dwi. Ya, situasi di stasiun kereta api Cirebon sampai saat ini belum terjadi lonjakan penumpang. Tiket masih banyak tersedia untuk jurusan Cirebon Jakarta, Cirebon Express dan diperkirakan baru
baru akan habis pada H+1 sampai H+7. Sementara itu pada pagi hari tadi dilakukan apel di Terminal Bus Harjamukti untuk memberikan tanda pengenal khusus bagi para petugas bus untuk membedakan mereka dengan calo. Hal ini dilakukan untuk menekan atau mengurangi praktik percaloan yang marak terjadi di terminal. Tanda pengenal khusus ini sendiri diberikan kepada 152 petugas dari sekitar 30 perusahaan bus. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk hanya membeli dan berurusan dengan para petugas yang telah diberikan tanda pengenal khusus. Para konsumen juga berhak bertanya bagi para penjual tiket yang tidak memiliki tanda pengenal khusus. Selain itu, selain praktek calo, hal lain yang harus diwaspadai adalah praktek pembiusan dengan menggunakan makanan atau minuman. Biasanya korban diberikan makanan atau minuman oleh orang yang tidak dikenal dan setelah sebelumnya diberikan obat bius atau suntik. Dan pada saat si korban itu setengah pingsan, para penjahat akan dengan leluasa merampas harta benda berharga milik korban. Kepala Seksi Terminal Bus Harjamukti Cirebon, Agus Rahmat mengatakan, dalam 3 bulan terakhir sudah 20 orang yang tiba di Terminal Bus Harjamukti dalam keadaan setengah pingsan dan harta mereka yang sudah ludes diambil oleh para penjahat. Untuk itu dihimbau bagi para pengguna jasa bus untuk tidak menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal dan juga membiarkan makanan atau minuman dalam keadaan terbuka. Dan sementara itu posko pengamanan arus mudik di wilayah kota Cirebon yang saat ini sedang diguyur oleh hujan yang sangat lebat akan dioptimalkan mulai hari Jumat esok. Demikian. Terima kasih Dwi Yuniarti dari Terminal Bis Cirebon. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan mengenai kebakaran yang memusnahkan sedikitnya 15 rumah di Jalan Kebon Sirih Timur Dalam dan tidak ada korban jiwa. Sedikitnya 15 rumah musnah menyusul kobaran api yang diperkirakan muncul secara tiba-tiba dari sebuah salon di Jalan Kebon Sirih Timur Dalam nomor 58. Tidak ada korban jiwa dalam musibah yang berlangsung sekitar pukul 15.00 tadi. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran harus bekerja keras memadamkan api di kawasan Jalan Kebon Sirih Dalam. Menurut penuturan sejumlah warga, api nampak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dari lantai 2 rumah nomor 58. Lokasi asal mula api biasa digunakan untuk salon. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 16:30 dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam tempo sekitar 1,5 jam tersebut, sedikitnya 15 rumah habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dan para korban kebakaran saat ini mengungsi ke rumah tetangga mereka. Kondisi rumah yang paling parah terjadi di sebuah rumah kos yang memiliki sedikitnya 30 kamar. Melihat kondisi tersebut, rumah kos milik Bapak Nasrun ini juga diduga sebagai tempat asal api. Sampai sejauh ini belum dapat dipastikan asal api apakah dari salon ataukah dari rumah kos-kosan milik Bapak Nasrun ini. Penyebab api juga belum diketahui. Tim Liputan RCTI melaporkan. Laporan mengenai kebakaran tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan serta perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.